bersama sambil ngobrolin Citarum. Sampurasun, sahabat Citarum, ketemu lagi di podcast Juara Ngonci Ngobrolin Citarum. Kali ini saya sedang berada di Comment Centernya Satgas Citarum, dan kita akan ngobrolin tentang penegakan hukum di Satgas Citarum bersama Ibu Nadia Astriani. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu kumaha damang? Alhamdulillah. Ceria banget ya, dari atas sampai bawah matching. Waduh. Gimana ya? Bu, Ibu ini sebagai tim ahli di bidang hukum dan kebijakan lingkungan. Betul. Nah, Bu, buat yang belum tahu, mungkinnya Sobat Citarum itu tuh ngapain aja sih, Bu? Tim ahli bagian penegakan hukum tuh boleh ceritain, Bu? Bagiannya apa ya? Sebetulnya pendampingan. Jadi kita punya pendampingan sama teman-teman Pokja gitu ya, terkait dengan penegakan hukum sama kebijakan-kebijakannya seperti apa. Gitu. Jadi kalau misalnya ada kasus, tiba-tiba ada laporan gitu kan, terus kira-kira nanti ketika dibahas apakah ini masuknya pelanggaran hukum atau tidak gitu. Jadi kayak hal-hal seperti itu. Terus juga kalau kebijakannya misalnya ada apa ya, tindak supaya mencegah nih misalnya, kan ada banyak program nih. Program ini supaya jalan gimana caranya gitu ya. Jadi ada rekomendasi misalnya harus bikin dulu SOP-nya, harus bikin aturannya gitu supaya kemudian itu bisa dijalankan. Kan banyak ya, Bu ya, permasalahan Citarum ya. Banyak ya, Bu ya. Nah, yang paling kayaknya, waduh ini banyak banget itu, di antara kan ada limbah ya, Bu ya. Lalu juga ada keramba jaring apung atau permasalahan sampah dan lain-lain. Paling banyaknya apa nih, Bu? Kira-kira selama Ibu temukan gitu. Kan paling sering tuh bukan protes ya. Paling sering tuh berita gitu ya. Pencemaran atau banjir. Udah itu paling utama lah kayaknya ya. Pencemaran dan banjir. Itu pasti ada. Cuma pencemaran sama banjir ini kan sebabnya macam-macam gitu ya. Jadi kayak pencemaran tuh sebabnya ada limbahnya banyak juga gitu ya. Ada limbah industri, limbah domestik, limbahnya pertanian peternakan gitu. Jadi semuanya harus ditangani gitu. Dan semua aturannya beda-beda gitu ya. Maksudnya penanggung jawabnya kemudian siapa yang harus melakukan itu beda-beda juga. Terus yang paling heboh mah biasanya limbah industri ya. Yang paling heboh. Kenapa tuh, Bu? Heboh tuh, Bu? Karena ada pihak yang disalahin. Ya maksudnya kalau limbah industri itu kan paling heboh karena beberapa limbahnya mungkin mengandung B3 mungkin ya gitu. Jadi memang, dan mereka kan aturannya sudah jelas gitu. Terus kalau dari segi penegakan hukum siapa yang bertanggung jawabnya lebih jelas gitu. Tapi sebetulnya yang juga cukup besar di Citarum itu adalah limbah domestik. Oke, limbah rumah tangga ya, limbah rumah tangga. Nah, kalau ini salahnya kita semua gitu. Nah, cuma limbah domestik ini kan penegakan hukumnya lebih sulit ya dibandingkan limbah industri. Kenapa? Karena kita bicaranya mulai dari sarananya dulu gitu. Apakah seluruh rumah sudah punya septic tank yang sesuai standar? Gitu. Apakah seluruh perumahan tuh sudah punya instalasi pembuangan air limbah yang terintegrasi misalnya? Kalau ada perumahan baru kayak gitu-gitu ya. Soalnya itu nggak pernah jadi checklist kalau nyari rumah kan. Bener. Tapi iya loh, Bu, itu emang nggak kepikiran ya. Padahal memang harus jadi cek ya. Iya, ini nggak pernah jadi checklist. Nah, apakah nih, Bu ya, kalau ada perumahan baru, jadi penasaran nih, apakah itu jadi kayak standar harus ada atau masih banyak kayak developer yang nggak mikirin itu gitu, Bu? Sebetulnya mah secara aturannya sudahnya seharusnya ada ya. Secara aturan tuh harusnya mah ada gitu. Dan saya pikir kalau developer yang gede ya, yang bangunannya skala gede, karena mereka kan harus bikin AMDAL dan lain sebagainya, tentu sudah ada sebetulnya. Kalau yang tadi instalasi SPAL namanya, sistem pembuangan air limbah gitu. Nah itu harus ada kalau misalnya developernya besar gitu ya skalanya. Tapi kan kita banyak developer yang cuma 10 rumah. Oh iya, gitu ya. benar. Yang 5 gitu. Yang nggak tahu itu tuh developer atau sebetulnya bantu. Terus ada juga yang community gitu ya, ngebangun bebarengan gitu. Itu juga kan ada gitu. Nah itu
secara aturan harusnya ada gitu ya, tapi apakah pengawasannya bisa dilakukan secara menyeluruh juga itu yang masih PR ya, karena banyak gitu kan. Dan lebih beratnya justru yang di gangga. Yang rumahnya mungkin kecil itu gangnya gitu ya. Itu rumah yang mepet-mepet itu paling berat soal sampahnya sama soal limbah rumah tangganya gitu. Kan, dan itu sebetulnya ada beberapa kewajibannya pemerintah daerah juga gitu. Kita untuk tuh ngecek gitu Bu, harus menyediakan sistem pembuangan air limbah gitu, perkotaan gitu kan. Kan kita dulu kalau di Bandung tuh ada in-house tank. Iya. Nah, itu kan sebetulnya saluran. Itu tuh saluran ke situ. Iya, dulu tuh daerah itu kan ke arah sana gitu ya, semua dikelola air limbahnya itu di sana gitu. Cuma kan setelah makin membesar gitu ya, masih banyak gitu, dan kalau kita lihat datanya gitu, ada namanya kalau di limbah domestik itu angka BABS. Buang air besar sembarangan ya. Buang air besar sembarangan tuh jangan dibayangin gak di kamar mandi gitu ya. Iya loh Bu, bukan buat sebagian orang ya masih terpikirnya kayak bukan gitu. Di kamar, bukan berarti gak di kamar mandi gitu, tetapi air buangan kamar mandinya itu tidak dikelola lagi, tapi langsung misalnya masuk ke sungai gitu. Jadi kan kalau misalnya jalan-jalan tuh lihat perumahan padat yang dekat sungai, lihat deh salurannya kan langsung tuh. Betul. Saluran airnya, air ya pokoknya air rumah tangga lah. Apakah itu dari kamar mandi, apakah itu dari cuci piring gitu ya. Itu kan masuk ke sungai langsung. Itu yang disebut BABS tuh. Jadi bukan, jangan dibayangin ya. Iya betul. Gitu ya, BABS yang tadi sungai langsung nggak gitu ya. Tapi memang seperti itu. Jadi saluran yang nggak ideal pun masuknya ke BABS ya. Nah idealnya berarti gimana tuh Bu? Harusnya kan ada standarnya ya. Jadi ada standarnya. Kalau septic tank itu ada spesifikasinya. Dan harus rutin kan sebetulnya diperiksa ya septic tank di rumah. Itu berapa lama? Nah rutinnya berapa lama nih? Tergantung septic tanknya, ketahanannya berapa tahun sebetulnya. Jadi saya detailnya nggak, secara teknis nggak apal ya gitu. Cuma maksudnya setiap septic tank itu kan ada penuh gitu dalam jangka waktu sekian tahun. Nah itu kan harus disedot, makanya ada mobil-mobil sedot septic tank kan. Kalau dia terlalu penuh, kemudian akhirnya rembesnya kemudian masuk ke tanah, dan itu kan bisa mencemari air yang di tanah, dalam tanah yang suka dipakai masyarakat juga. Itu juga masuk ke dalam salah satu. Jadi ya yang kayak gitu kan agak susah ya kemudian, karena kan satu mungkin masyarakatnya juga nggak gitu ya. Sama kan seperti checklist betul yang beli rumah tuh checklistnya masuk nggak itu gitu ya, itu belum tentu masuk gitu. Jadi seperti itu, dan memang sarananya, karena kan kita tuh banyak di perkotaan ini udah padat sekali padat banget ya Bu ya. Jadi mau bikin saluran gitu di padat penduduk kan agak susah ya kemudian membuat sarananya gitu. Jadi memang, tapi sekarang sebetulnya kan itu sudah jadi kewajiban ya, jadi sudah mulai dikembangkan di beberapa daerah gitu, tapi memang dimulainya dari membuat aturannya dulu gitu. Jadi kan Undang-Undang Sumber Daya Air yang baru itu 2019 ya, baru diundangkan gitu. Dari situ kan harus diturunkan dulu ke daerah gitu, supaya daerah bisa bikin program-program itu. Nah memang beberapa kota kabupaten di Citarum sendiri gitu ya, di wilayah Citarum itu masih proses penyusunan untuk tadi spalnya. Jadi ya memang tahapannya panjang ya Bu ya prosesnya. Jadi kalau bicara akhirnya nggak bisa di akhir gitu, karena kan maksudnya kalau tadi limbah industri mah kan gampangnya aturannya udah jelas, kalau melanggar terus dihukumnya jelas siapa. Tapi kalau misalnya kalian limbah domestik, siapa? Semua masyarakat betul. Gitu yang disalahin atau siapa gitu kan? Maksudnya mencari kemudian siapa yang harus dikenai tanggung jawab itu, yang kalau di hukum itu kan ada perbuatannya melawan hukum atau tidak gitu. Nah perbuatan melawan hukum itu kalau ada aturan yang dilanggar. Nah tapi kalau misalnya aturannya belum ada gitu ya,
bukan belum ada tuh artinya aturan pelaksanaannya belum ada. Kan susah kemudian kita membuktikan seseorang itu melanggar si pasal ini. Berarti Bu, kalau gitu limbah domestik memang aturannya belum sesuai apa gimana Bu jadinya permasalahan ini? Peraturan pelaksananya belum apa ya? Peraturan pelaksananya itu belum detail menyeluruh gitu ya, belum komprehensif. Iya. Jadi masih terpecah-pecah ada di beberapa peraturan perundang-undangan. Oh, oke. Dan berlapis-lapis ya Bu ya? Ada di beberapa peraturan perundang-undangan. Karena beberapa jadi seperti berlapis ya Bu ya? Karena ya maksudnya kalau bicara kalau tadi kan gimana kita tahu standarnya di perumahan itu harus ada atau enggak gitu. Itu ada aturannya kan ada undang-undang tentang rumah susun, ada undang-undang tentang perumahan gitu. Nah itu ada sebetulnya di undang-undang itu. Cuma kan secara di daerah masing-masing, karena kan daerah masing-masing itu beda-beda ya. Iya. Ada kota yang udah banyak apartemennya gitu, ada yang belum sama sekali punya apartemen, itu kan juga beda nanti gitu. Nah kalau limbah domestik nih Bu, ketika ditemukan ya ada pelanggaran, itu biasanya diberikan sanksi seperti apa sih dari pabriknya sendiri? Limbah industri. Limbah industri ya, aduh. Jadi nggak fokus saya nih Bu ya, aduh. Masih penasaran ya di rumah itu kayak gimana? Nanti kita kayaknya itu harus ngobrol lebih lanjut ya Bu ya, limbah domestik. Industri Bu, betul. Limbah industri. Ada tadi yang limbah domestik saya mau bilang. Oh gimana boleh? Di Kota Bandung. Ini biar pada aware aja ya. Betul. Ada kecamatan atau kelurahan yang katanya elit Ternyata sih. Jadi gimana? Maka BWB-nya tinggi. Oh, ketahuan dari apa Bu? Dari air yang kacamatanya? Ada data BABS-nya tinggi. Batu Nunggal. Itu kan udah komplek lama juga ya. Tapi kan Batu Nunggal itu sekarang luas ya Bu ya? Luas ya, betul. bukan cuma si perumahan elitnya ya. Betul. Di sekitar itu juga banyak kan daerah. Terus Sarijadi. Gitu. Iya. Yang daerah rusunnya itu bukan Bu? Atau beda lagi yang Sarijadi kan juga ada rumah susunnya ya? Itu kan hitungannya Batu Nunggal kan kecamatan kelurahan ya? Ya satu wilayah Batu Nunggalnya gitu. Saya tiba-tiba lupa. Sarijadi itu kalau nggak salah kecamatan. Iya. Satu kecamatan itu termasuk 3 besarnya itu salah satunya. Data di 2023. Nanti bisa dicek aja di. Itu buat umum bisa bisa dilihat ya. BABS di Kota Bandung. Jadi bisa lihat ya kelurahan saya masuk nggak? Gitu. Jangan saya masuk nggak ya? Jangan saya menyumbang. Iya benar. Kalau limbah industri itu alhamdulillah sekarang sudah semakin berkurang pelanggarannya. Karena harapannya sih karena kesadaran iya benar betul. Semoga karena kesadaran makin tinggi. Tapi satu lagi mungkin sejak program Citarum Harum ini kan pengawasan masyarakat menjadi ketat gitu ya. Ada pengawasan dari teman-teman bapak-bapak TNI gitu ya, dan pengawasan dari masyarakat gitu. Jadi makin banyak gitu yang ngawasinnya gitu. Terus informasinya tuh makin cepat gitu. Begitu ada sungai merah sedikit gitu, lapor gitu. Betul. Tiap hari lah di Satgas ada laporan gitu kan. Jadi semakin banyak pengawasannya sehingga kemudian juga semakin cepat penanganannya gitu ya. Apalagi kalau udah masuk viral gitu. Betul. Langsung. Ya Sungai Merah terakhir itu viral banget ya Bu ya. Sungai Merah terakhir itu viral, ternyata kan akibatnya karena sampah. Iya betul. Balik ke domestik ya? Bukan. Atau kalau limbah domestik kan air dari rumah tangga. Kalau sampah ini mah sampah. Yang viral sampahnya dibuang ke sungai ya? Iya. Yang sampah yang dibuang ke sungai waktu itu gitu. Dan sampah itu ternyata mengandung pewarna yang besar gitu kan. Dan itu bukan dari itu limbah industri, tapi yang buangnya bukan industri sebetulnya gitu. Kayaknya itu sisa-sisa industri tekstil gitu, sampah sisa industri tekstil yang kemudian
masuk ke sungai dan dibuangnya sama warga, bukan bukan sama pabriknya ya. Pabriknya gitu. Salah sasaran dong, Bu. Nah itu bingung. Jadi akhirnya yang warga yang buang sampahnya itu yang kemudian kena gitu kan. Nah tapi kalau limbah industrinya sendiri kan mereka itu ada kewajiban untuk lapor. Kalau misalnya bukan kewajiban lapor ya, ada proses yang namanya monitoring evaluasi di setiap industri. Ketika mereka memberikan laporan secara berkala ke pemerintah gitu, atau pemerintah melakukan sidak gitu ya, inspeksi mendadak, apalagi kalau ada laporan gitu. Nanti datang ke industri meriksa IPAL-nya apa, air limbahnya masih sesuai atau tidak gitu. Nah kalau misalnya ditemukan ada pelanggaran dan lain sebagainya, sanksinya seperti apa? Sanksinya pertama ada beberapa ya, tergantung besaran ininya gitu ya, besaran pelanggarannya. Tapi pertama ada cuma tindakan peringatan gitu ya. Yang kedua selain biasanya peringatan itu disertai dengan permintaan untuk memperbaiki. Jadi mungkin sekali kan kita nggak tahu ya, kadang-kadang apakah memang karena di situ lagi over produksinya atau dan lain sebagainya gitu, atau misalnya memang kita lagi berbaik sangka aja nggak sengaja gitu ya, sengaja buang gitu ya, sengaja buang gitu, baik sangkanya gitu. Kalau buruk sangkanya emang nggak niat gitu ya. Ya tapi ya kita, tapi ya berbaik sangkanya misalnya ya makanya diberikan kesempatan untuk memperbaiki dulu gitu. Kadang-kadang mungkin IPAL-nya yang misalnya sudah lama gitu ya, atau misalnya kan kalau misalnya industri itu produksinya niat awal misalnya cuma 500 terus malah jadi over gitu ya Bu ya, naik gitu ya, karena ada memang namanya juga berkembang kan industrinya gitu. Tapi IPAL-nya misalnya masih tetap yang awal gitu ya, untuk produksi yang 500 belum yang 1000 misalnya. Nah kalau kayak gitu kan mungkin jadi over capacity gitu ya si air limbahnya. Nah, jadi itu nanti biasanya suruh diperbaiki dulu nih gitu ya, IPAL-nya perbaiki dulu gitu. Nah tapi kalau misalnya dia sudah pernah gitu ya disanksi, IPAL-nya harus diperbaiki dalam jangka waktu 6 bulan gitu, 1 tahun sejak IPAL itu diperbaiki ketahuan lagi gitu. Nah itu biasanya langsung diproses. Pernah ada yang sampai ditutup pabrik gitu nggak sih Bu? Ada, jadi ada yang sampai ditutup, misalnya ada ketahuan kalau karena itu terlalu parah gitu kerusakannya, kalau dia tetap produksi kan air limbahnya terus-terusan masuk ke sungai, terus mencemari gitu. Ya akhirnya ditutup dulu, nggak boleh beroperasi dulu gitu. Sampai misalnya itu dibenahi dulu. Ada juga kalau bapak-bapak tentara kan ada waktu awal-awal tuh langsung ditutup. Di awal bertugas ya. Ditutup. Karena memang dulu perintahnya adalah menghentikan sumber pencemaran kan. Oh iya, mengikuti itu ya Bu. Jadi mengikuti itu di dalam perpresnya kan boleh menghentikan sumber pencemaran gitu. Akhirnya ada beberapa pada awal-awal sih langsung ditutup gitu, tanpa peringatan gitu. Tapi kemudian juga kan akhirnya kita perbaiki juga, karena kan pabrik itu tidak bicara cuman 1-2 orang ya gitu. Jadi ketika misalnya nanti kita lihat lagi, tapi kalau misalnya memang prosesnya mereka memang sudah pelanggarannya berat gitu ya, terus kemudian limbahnya memang apalagi limbahnya mengandung B3 itu udah pasti langsung diproses gitu. Jadi dihentikan gitu, terus diproses dulu tadi. Kalau tantangan terbesar nih Bu dari penegakan hukum sendiri seperti apa sih Bu dalam pendampingan selama ini Bu ya? Tergantung programnya. Tadi kan kita, atau mungkin tantangan yang paling besar yang dialami aja? Kan banyak ya Bu programnya ya. Programnya banyak gitu ya, karena maksudnya tantangannya bicara limbah dengan sampah, dengan bicara tentang misalnya penebangan hutan atau misalnya alih fungsi lahan ya yang menyebabkan banjir kan. Saya kedua cerita tentang banjir ya. Banjir ini kan sebabnya justru karena kita kurang lahan-lahan hijau kan. Tempat-tempat harus menyerap air. Apalagi di kota ya Bu ya, udah lahan hijau ya. Kalau di kota kan lahan hijau susah, di rumah aja kan jarang. Misalnya rumah-rumah di kota tuh yang masih punya tanah buat nyerap. Apalagi rumah-rumah masa kini ya, depannya tuh buat garasi gitu ya. Udah aja ya. Cuman berapa habis, itu habis aja nggak ada tanah gitu.
Terus kita di daerah hulunya gitu, di daerah hulunya kan banyak berubah dari hutan kemudian jadi sekarang mah tempat foto. Buat ngonten. Tapi kan masih asri Bu kalau hulunya Bu. Enggak juga. Enggak juga ya. Kalau lihat di Lembang atau kalau kita lihat dari, nggak usah pakai GPS lah, pakai Google Earth aja. Iya. Kalau kita lihat dari Google Earth, cari aja daerah hulu-hulunya, itu kan udah hijaunya Oh udah iya mulai sih, kalau Lembang ya udah ya, banyak wisata udah ya. mulai hilang gitu ya. Kan kita bicara kalau misalnya Citarum kan 13 kota kabupaten kan. Jadi kalau daerah Bandung Raya ya misalnya dilihatnya Lembang. Tapi kalau daerah udah mau ke arah Cianjur dan lain sebagainya, Bogor gitu kan, itu apa namanya, Pangrango dan terus di Garut gitu kan. Di Garut sebagian, kalau saya kan suka bolak-balik Garut gitu ya. Kalau Garut tuh daerah mananya Bu kalau misalkan si Citarumnya itu? Garut Maksudnya masih hulu kalau yang Garut gimana? berubahnya tuh karena perumahan, selain karena memang ya kafe-kafe dan tempat wisata ya, gitu ya. Itu juga ada perumahan-perumahan yang kemudian sudah berubah gitu. Nah jadi itu tantangannya kan beda ya. Kalau kita bicara soal rubah lahan dan lain sebagainya. Kalau sampah nih Bu? Kalau sampah Sampai darurat sampah gitu kan kemarin kan ramai banget banget gitu ya, ya. betul.